Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Navita Hairunisa, peserta Latsar CPNS golongan 3, angkatan 30, kelompok 2. Di sini saya akan memaparkan masalah running jurnal, akuntabilitas, dan nasionalisme. Yang pertama ada definisi akuntabilitas dan perbedaan akuntabilitas dengan respontabilitas. A. Definisi akuntabilitas merupakan kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, atau tanggung jawabnya yaitu menjaminnya terwujudnya nilai-nilai publik. B. Perbedaan akuntabilitas dengan respontabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban yang harus dicapai, sedangkan respontabilitas kewajiban untuk bertanggung jawab. Selanjutnya ada aspek-aspek akuntabilitas dan tingkatan akuntabilitas. C. Aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan berorientasi pada hasil, membutuhkan laporan, membutuhkan konsekuensi, memperbaiki kinerja. D. Tingkatan akuntabilitas. Akuntabilitas stakeholder yaitu tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Yang kedua, ada akuntabilitas organisasi, yaitu hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai. Yang ketiga, ada akuntabilitas kelompok. Kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Yang keempat, ada akuntabilitas individu, yaitu hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Yang terakhir ada akuntabilitas personal, yaitu nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Next. Ada nilai-nilai akuntabel di tempat kerja. Itu dimulai dari kepemimpinan, integritas, keadilan, transparansi, tanggung jawab, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsisten. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam konflik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Nah, di sini ada definisi nasionalisme dan hal yang mendorong munculnya nasionalisme. A. Definisi nasionalisme merupakan suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. B. Hal yang mendorong munculnya nasionalisme. Yang pertama, adanya campur tangan bangsa lain, misalnya penjajahan dalam wilayahnya. Yang kedua, adanya keinginan dan tekad bersama untuk melepaskan diri dari belenggu kekuasaan absolut agar manusia mendapat hak-haknya secara wajar sebagai warga negara. Yang ketiga, adanya ikatan rasa senasib dan seperjuangan. Yang keempat, bertempat tinggal dalam suatu wilayah. Selanjutnya ada prinsip-prinsip nasionalisme. Hasrat untuk mencapai kesatuan, hasrat untuk mencapai kemerdekaan, hasrat untuk mencapai keaslian, hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Di sini ada nilai-nilai nasionalisme Pancasila bagi ASN. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang dimaksud adalah bangsa yang agamis. Yang kedua ada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dimaksud di sini adalah bangsa yang menghormati hak asasi manusia. Yang ketiga, persatuan Indonesia, maksudnya bangsa yang cinta tanah air. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan.
Dimaksud di sini bangsa yang demokratis. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang dimaksud di sini adalah bangsa yang menjunjung tinggi kebersamaan. Selanjutnya ada nilai-nilai wawasan kebangsaan. Yang itu yang pertama, penghargaan terhadap harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua ada tekad bersama untuk berkehidupan yang bebas, merdeka, dan bersatu. Yang ketiga ada cinta tanah air dan bangsa. Yang keempat, demokrasi dan kedaulatan rakyat. Yang kelima, kesetiakawanan sosial. Yang keempat, masyarakat adil dan makmur. Setiap pegawai ASN harus memiliki jiwa nasionalisme yang kuat, memiliki kesadaran sebagai penjaga kedaulatan negara, menjadi pemersatu bangsa, mengupayakan situasi damai di seluruh wilayah Indonesia, dan menjaga keutuhan NKRI. Demikian presentasi dari saya, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.